Selamat pagi, salam sehat. Selamat datang di kelas keperawatan kita. Nama saya Alfa Ceri Mustamu, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem kardiovaskular. Sistem ini sangat penting dalam mempertahankan kehidupan kita sehari-hari karena berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Mari kita mulai. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini memainkan peran penting dalam transportasi oksigen, nutrisi, hormon, dan produk limbah, serta dalam pengaturan suhu tubuh dan pH darah. Pertama, mari kita akan membahas tentang darah. Darah memiliki 3 fungsi utama: transportasi, regulasi, dan proteksi. Darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Darah juga membawa nutrisi, hormon, dan limbah metabolik. Selain itu, darah membantu mengatur suhu tubuh, pH, dan volume cairan tubuh, serta berperan dalam melindungi tubuh dari infeksi dan menghentikan perdarahan. Darah terdiri dari 2 komponen utama, yaitu plasma dan sel-sel darah. Plasma adalah cairan kuning yang mengandung protein, air, elektrolit, nutrisi, hormon, dan limbah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau platelet. Eritrosit bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Mereka memiliki bentuk cakram biokonkav yang memungkinkan fleksibilitas dan area permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Eritrosit bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Eritrosit diproduksi di sumsum tulang merah dan memiliki siklus hidup sekitar 120 hari. Trombosit berperan penting dalam proses hemostasis, yaitu penghentian darah. Mereka membentuk bekuan darah dengan menggumpal di tempat luka dan melepaskan bahan kimia yang memulai proses pembekuan darah. Leukosit bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Terdapat beberapa jenis leukosit, termasuk neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil, yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam respon imun. Plasma adalah komponen cairan darah yang terdiri dari air, protein seperti albumin, globulin, dan fibrinogen, elektrolit, nutrisi, hormon, dan limbah. Plasma berfungsi sebagai medium transportasi untuk sel-sel darah dan berbagai zat yang dibawa oleh darah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jantung. Jantung adalah organ berongga yang terletak di rongga dada di antara paru-paru. Jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan bagian luar, miokardium, yaitu lapisan otot, dan endokardium, yaitu lapisan dalam. Jantung memiliki 4 ruang, 2 atrium, kanan dan kiri, dan 2 ventrikel, kanan dan kiri. Katup jantung, yaitu katup tricuspidalis, bicuspidalis atau mitral, aorta, dan pulmonal, mengatur aliran darah antara ruang-ruang jantung dan keluar dari jantung. Jantung memiliki 2 sirkulasi utama, sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistemik
mengangkut darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh, sementara sirkulasi pulmonal mengangkut darah terdeoksigenasi dari jantung ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Pada janin, terdapat sirkulasi khusus yang berbeda dari sirkulasi neonatal. Sirkulasi ini mencakup struktur seperti foramen oval dan ductus arteriosus yang memungkinkan darah melewati paru-paru yang belum berfungsi. Arteri koroner adalah pembuluh darah yang memasok darah beroksigen ke miokardium atau otot jantung. Penyumbatan pada arteri ini dapat menyebabkan arteri jantung koroner. Jantung memiliki sistem konduksi yang mengatur denyut jantung terdiri dari node SA, node AV, bandel His, dan serat Purkinje. Sistem ini memastikan kontraksi jantung terjadi dengan teratur dan terkoordinasi. Jantung juga diatur oleh sistem saraf otonom yang meliputi saraf simpatis dan parasimpatis. Siklus jantung terdiri dari dua fase utama, yaitu sistol atau kontraksi dan diastol atau relaksasi. Elektrokardiogram atau biasa disebut dengan EKG adalah alat diagnostik yang merekam aktivitas listrik jantung dan membantu dalam mendiagnosis berbagai gangguan jantung. Terakhir, kita akan membahas pembuluh darah. Arteri mengangkut darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonal yang membawa darah terdeoksigenasi ke paru-paru. Kapiler adalah pembuluh darah kecil yang memungkinkan pertukaran gas, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan. Sedangkan vena mengembalikan darah terdeoksigenasi dari seluruh tubuh ke jantung. Arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk menahan tekanan tinggi darah yang dipompa oleh jantung. Mereka bercabang menjadi arteriol yang lebih kecil dan kapiler. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dan katup yang mencegah aliran balik darah. Mereka mengembalikan darah terdeoksigenasi ke jantung melalui vena cava superior dan inferior. Kapiler memungkinkan pertukaran gas dan nutrisi melalui dinding tipisnya. Tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik mengatur pengisian dan pengosongan kapiler. Tekanan darah adalah kekuatan yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah meliputi volume darah, resistensi pembuluh darah, dan aktivitas jantung. Pengukuran tekanan darah biasanya dilakukan dengan menggunakan sphygmomanometer dan dinyatakan dalam milimeter air raksa. Itulah gambaran umum tentang sistem kardiovaskular termasuk darah, jantung, dan pembuluh darah. Di sesi selanjutnya, kita akan membahas topik lain secara lebih mendetail. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat.